Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan menyusuri kisah mengerikan tentang azab yang menimpa seorang pengusaha sukses dari Jakarta. Saat menunaikan ibadah haji, takdir membawanya pada sebuah cobaan tak terduga. Kulitnya tiba-tiba berubah menjadi bersisik seperti ular. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita simak kisahnya hingga tuntas agar tidak salah pemahaman. Ricky, seorang pemuda berusia 30 tahun, mendirikan kerajaan bisnisnya, Celesti Glow, sebuah merek skincare yang sangat populer. Di apartemen mewahnya di pusat kota Jakarta, Ricky sering terlihat di balik meja kerjanya yang penuh dengan botol-botol kecil berisi cairan berwarna-warni, pusat dari kesuksesan besar yang telah dia raih. Meskipun seorang pria, ia sangat ahli dalam dunia skincare wanita, memahami kebutuhan kulit dan bagaimana menciptakan produk yang menarik perhatian pasar. Ricky sering memanfaatkan paras cantik para selebriti dan model untuk mempromosikan produknya, meskipun ia lebih memilih bekerja di balik layar. Namanya tetap dikenal luas di kalangan penggemar skincare, dan kesuksesannya ini mendatangkan pundi-pundi uang yang berlimpah, yang ia nikmati setiap detiknya. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan tersebut, ada sebuah janji yang pernah ia buat. Dulu, saat masih merintis usaha dan berjuang keras mendapatkan perhatian pasar, Ricky bernazar. Ia berjanji, jika skincare-nya sudah terkenal, ia akan memberangkatkan kedua orang tuanya naik haji furoda, dan ia pun akan ikut serta. Kini, dengan kekayaan yang melimpah ruah dan merek skincare yang telah mendunia, tibalah saatnya bagi Ricky untuk menunaikan nazarnya tersebut. Dengan tekad yang kuat, Ricky mendaftarkan haji furoda untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Saat mengetahui akan berangkat haji tanpa antri, orang tuanya menangis haru. Bagi mereka, ini adalah berkah tak terduga yang harus disyukuri dengan penuh kebahagiaan. Mereka juga sangat bangga melihat putra mereka yang sukses dan tetap berbakti. Perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen emosional bagi keluarga Ricky. Di bandara, mereka berpelukan penuh haru, disaksikan orang-orang sekitar dengan senyum simpati. Setibanya di Mekah, mereka disambut pemandangan memukau ribuan muslim dari berbagai penjuru dunia yang datang memenuhi panggilan Allah. Ricky dan kedua orang tuanya menginap di hotel bintang 5 yang mewah, menikmati fasilitas sambil bersiap untuk ibadah haji. "Anakku, kami sangat bangga padamu," ujar sang ibu dengan mata berkaca-kaca, "kamu telah bekerja keras dan kini mewujudkan mimpi kami." Ricky hanya tersenyum sambil memeluk ibunya. Namun, di balik senyum itu, Ricky mulai merasakan kegelisahan. Pada hari pertama, tiba-tiba muncul rasa gatal aneh di sekujur tubuhnya. Orang tuanya menduga itu alergi makanan atau sengatan matahari yang terik, lalu menyarankan Ricky memakai sunscreen produknya sendiri. Ricky menolak, karena ia tahu betul kandungan sebenarnya dalam produk buatannya itu. Memasuki hari kedua, rasa gatal pada tubuh Ricky semakin parah, kulitnya terlihat kusam dan gelap, seolah mengalami reaksi alergi serius. Atas desakan orang tuanya, Ricky akhirnya memakai sunscreen dari mereknya sendiri. Dengan berat hati dan cemas, ia mengoleskan produk itu ke seluruh tubuhnya. Namun, bukannya membaik, kulitnya justru semakin gatal dan bahkan mulai bersisik seperti ular. Orang-orang di sekitarnya mulai memandang Ricky dengan takut dan curiga. Untuk menghindari perhatian lebih, orang tuanya segera membawanya kembali ke hotel. Di kamar, Ricky duduk termenung di sudut, terus menggaruk kulitnya yang gatal. "Coba mandi dulu," saran ibunya, berharap air hangat bisa meredakan. Namun, setelah mandi, kulit Ricky justru terasa makin gatal, dan sisik-sisik ular di kulitnya semakin parah. Ia menangis kesakitan, sementara kedua orang tuanya menatapnya cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. "Apa mungkin ini efek dari produk sunscreen yang kamu buat?" tanya ayahnya penuh kekhawatiran. Pertanyaan sang ayah menyambar pikiran Ricky, mengingatkannya pada dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan. Dengan air mata deras, Ricky pun mengaku semuanya. Ia mengatakan kepada orang tuanya bahwa ini mungkin azab dari Allah, karena selama ini ia menjual produk skincare palsu yang tidak terdaftar di BPOM. Label pada kemasan hanyalah kebohongan untuk menarik pembeli. Ricky tahu persis mengapa ia menghindari pendaftaran produk. Formulanya mengandung bahan-bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon yang dapat merusak kulit. Tidak hanya itu,
Ricky juga sengaja mengganti label tanggal kedaluarsa produk-produk yang sudah melewati batas pemakaian, lalu menjualnya kembali seolah-olah masih baru. Kedua orang tuanya terkejut dan terdiam, tak menyangka bahwa kekayaan Ricky berasal dari tindakan curang yang merugikan banyak orang. Air mata penyesalan mengalir dari mata mereka yang mulai keriput. Dengan suara bergetar, ibu Ricky memeluk putranya erat-erat, berbisik, "Nak, segeralah bertaubat dan perbaiki kesalahanmu. Hanya itu yang bisa menebus semua dosa ini." Ricky mengangguk lemah, menyadari bahwa inilah saatnya ia harus memperbaiki hidupnya. Ia bertekad menghentikan kebohongan dan menempuh jalan yang benar. Di depan Ka'bah, Ricky berdoa dengan air mata dan penyesalan yang mendalam. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Aku telah merugikan banyak orang demi kesuksesan duniawi. Aku menyadari kesalahanku. Berilah aku kesempatan untuk memperbaikinya dan berikanlah aku kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih jujur serta bermanfaat bagi orang lain." Setelah itu, Ricky melanjutkan ibadah hajinya dengan penuh hikmat dan tekad yang bulat, tak mempedulikan pandangan atau bisik-bisik orang lain. Seiring berjalannya waktu, rasa gatal di kulitnya mulai mereda, meskipun permukaannya masih terlihat seperti sisik ular. Ketika ia kembali ke Jakarta, sisik-sisik itu masih menempel di kulitnya. Sesampainya di rumah, Ricky segera memutuskan untuk memperbaiki segala kesalahan masa lalunya. Ia memusnahkan semua produk kedaluarsa dari toko dan gudangnya, tak peduli seberapa besar kerugian yang harus ia tanggung. Ia pun menghentikan produksi barang yang mengandung bahan berbahaya untuk kulit. Dengan tekad yang baru, Ricky mendaftarkan produknya ke BPOM, yakin bahwa kini produk-produk tersebut aman dan bebas dari zat berbahaya. Beberapa minggu kemudian, kulitnya mulai membaik dan sisik ular itu perlahan menghilang. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena pertobatannya telah diterima oleh Allah. Kedua orang tuanya turut berbahagia melihat perubahan besar dalam diri putra mereka yang kini lebih jujur dan tulus. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.